dahsyat luar biasa Tuhan. Saudara, saya akan melanjutkan khotbah saya tentang integritas anak Allah. Saya percaya integritas adalah bagian dari identitas kita sebagai orang percaya. Di mana integritas sebagai barometer kehidupan. Ya, seperti saya sudah bilang, barometer itu adalah suatu alat untuk mengukur ukuran di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang diukur adalah kualitas, kuantitas, dan kapasitas kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Allah. Baik itu karisma maupun karakter kita dilihat dari integritas kita. Integritas kita hancur, pasti karisma dan juga karakternya porak-poranda. Identitas kita tidak benar di hadapan Tuhan, pasti otomatis karismanya dan juga karakternya kita pasti amburadul. Jadi integritas ini sangat penting sekali. 1 Korintus 4 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Sebab menurut pendapatku Allah telah memberikan kepada kami, yaitu saudara dan saya juga, yang hari ini mungkin bukan rasul, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami, yaitu saudara dan saya, yang punya integritas, yang punya identitas. Sebagai apa, Pak? Sebagai anak Allah, firman Tuhan bilang, sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Jadi saudara dan saya yang memiliki identitas dan integritas di dalam Tuhan sebagai anak Allah, pada waktu engkau terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dan hidup, engkau menjadi anak Allah, bukan diangkat menjadi anak Allah, tapi engkau menjadi anak Allah, engkau punya identitas. Identitasmu adalah anak Allah. Akan bergerak dua hal yang luar biasa, karisma dan juga karakter. Nah, karakter ini harus diukur. Ukurannya adalah integritas kita sebagai anak-anak Allah. Nah, ternyata integritas kita ini dilihat, dipertontonkan sama siapa? Yang pertama sama dunia. Yang kedua adalah sama malaikat. Yang ketiga adalah sama manusia. Dengan kata lain, dunia, malaikat, dan juga manusia melihat kita sebagai anak Allah. Dia mau contoh, dia mau mengikuti teladan kita. Kalau kita punya integritas yang benar. Tapi kalau kita punya integritas yang salah, maaf, tontonan akan menjadi bahan lelucon. Tontonan akan menjadi bahan yang lucu.
Tontonan akan menjadi suatu kritikan yang pedas, yang besar dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Di luar sana kalau mau mengecam kekristenan atau orang percaya luar biasa sekali. Apa itu orang Kristen? Sembayang, nipu jalan terus. Susah. Tapi kalau orang-orang yang lain biasa aja. Tidak berarti ngomongin. Apa itu pendeta? Kerjaannya cuma apa? Minta sumbangan aja. Di tempat lain minta sumbangan gak ada masalah. Tapi kalau pendeta, kalau gereja minta sumbangan bermasalah. Kenapa? Karena kita menjadi tontonan. Jadi orang-orang yang di luar sana sebenarnya dalam hati kecilnya mereka mau menjadi bagian dari hidup kita. Tetapi mereka nggak bisa. Ada sesuatu yang menghalangi dalam hidupnya mereka. Sehingga yang ada pada waktu kita ada suatu kesalahan. Maaf, kesalahan satu kali. 1000 kali kebenaran tidak dilihat. Yang diingat hanya satu kali kesalahan. 1000 kali si pendeta ini melakukan hal-hal yang baik, yang benar di hadapan Tuhan. Tapi satu kali karena dia emosional saat itu, dia banting barang misalnya. Karena pendeta juga manusia. Pendeta udah sekali ngamuk, maaf, diceritainnya luar biasa. Tapi hal-hal yang 1000 kebaikan yang dilakukan sama si pendeta tidak pernah diceritakan. Cuma menjadi suatu kenangan belaka. Kadang-kadang kenangannya dibuka sama diri sendiri. Tidak ada hal-hal baik yang dibuka sama orang lain. Ya diri kita sendiri yang buka. Tapi maaf, kalau yang namanya kesalahan, kejahatan, kita mau nutup aja nggak bisa. Kenapa? Udah dibukain, dikenang sampai selamanya, dan diungkit-ungkit sampai kita mati. Inilah manusia. Maka itu di dalam kehidupan kita tidak boleh salah. Kalaupun Anda salah, perbaiki hidup kita. Supaya apa? Diperbarui senantiasa. Yang namanya Abraham punya dosa yang masih melekat sampai detik hari ini. Pada waktu dia tidak punya anak dan dia bersetubuh dengan Hagar dan lahirlah Ismail. Selesai itu, Sarah tiba-tiba punya anak juga namanya Ishak. Sampai detik hari ini, Ishak dan Ismail masih diperpanjangkan. Kenapa? Karena dosanya Abraham. Padahal dosanya udah diampuni. Abraham punya kebaikan menurut saya 1000 kebaikan. Tapi satu kali dia salah, dikenang sampai kapan? Sampai detik hari ini. Karena Abrahamnya sudah ada di Firdaus. Tapi maaf, akibat dari dosanya masih diungkit-ungkit sampai detik hari ini. Timur Tengah frontal dengan Israel, Palestina dengan Israel, dengan orang Yahudi. Kenapa? Karena maaf, Ismail dan Ishak, dosa itu sudah Tuhan ampuni. Sudah Tuhan ampuni. Bukan tidak, Tuhan sudah ampuni itu semua. Tapi maaf, akibat dari dosa itu sampai detik hari ini, ini luar biasa. Makanya hidup kita ini harus benar. Maaf, kebaikan Abraham agak dilihat. Yang lihat kebaikan Abraham cuma orang Kristen. Kenapa? Karena dikorbanin untuk lihat imannya Abraham. Tapi maaf, diperbincangkan sampai detik hari ini. Kenapa? Karena dari dosa berzina, poligami, kesalahan kita satu kali, berimbasnya maaf berulang-ulang. Maka itu kita menjadi tontonan. Siapkan tontonan yang baik supaya kita ditonton sebagai anak Allah yang ada integritasnya. Bukan cuma anak Allah yang ikut-ikutan jadi anak Allah, yang KTP-nya doang yang namanya orang Kristen. Tapi sungguh-sungguh hari ini kitalah anak Allah yang sesungguhnya itu. Hidup harus benar, hidup harus berkenan di hadapan Allah yang sesuai dengan firman Allah. Kenapa? Karena apapun juga dalam hidup kita itu dipertontonkan. Saya kurus, bermasalah. Saya gemuk, bermasalah juga. Saya botakin diri saya. Itu kenapa tuh botak tuh? Habis kemo ya? Kemo katanya. Bukan, sekarang orang botak tren juga. Lagi trennya botak. Bisa aja. Tapi kalau orang lihat bahwa botak tuh kenapa? Gibon sial kali. Karena kita dipertontonkan hari ini. Orang nonton hidup kita. Hari ini datang ke gereja untuk apa? Datang ke gereja bukan untuk, waduh saya mau cari pacar ya. Atau saya datang ke gereja supaya saya bisa dapat anak. No! Datang ke gereja untuk bertemu, mengalami Tuhan dalam kehidupanmu dan menyembah Allah yang hidup. Semua apa yang kau minta itu hanya akibat saja karena engkau menyembah. Kesuksesan kita, berkat kita, anugerah kita, kesehatan kita, anak kita, cucu kita, semuanya hanya karena akibat karena kita bertemu dengan Dia. Tahu tidak? Yang namanya Bartimeus, dia bisa terima kesembuhan ilahi
Dia bisa terima dari mata yang buta menjadi melek kembali. Karena pertemuan dengan Tuhan bukan karena didoain sama Yesus. Yang paling penting pertemuan kita dengan Tuhan. Akibat dari pertemuan itu ada kesembuhan, ada mujizat. Maka itu habis selesai ini ada BLWP. Akibat dari kita menyembah Tuhan, kesuksesan, berkat, anugerah, kuasa, mujizat berlimpah-limpah atas hidup kita. Tapi bukan karena saya lagi ada masalah, saya lagi ada problem, saya ingin menyembah Tuhan saja supaya saya terima akibatnya. No, Anda memuji penyembah Tuhan tanpa syarat, hanya dengan hatimu saja. Lewat kita menyembah, memuji Tuhan itu, bertemu dengan Tuhan itu, akibatnya terjadi kesembuhan, terjadi mujizat dalam hidup kita. Ini hebat, luar biasa. Daripada satu hal, hari ini kita datang saya untuk diberkati. Minggu pertama harus kasih persembahan sebulan. No, bukan untuk itu Anda datang. Anda datang hanya untuk memuji menyembah Tuhan. Allah yang hidup itu yang Anda harus sembah. Yang terjadi dalam kehidupan kita, studimu diberkati, proyekmu lancar, tokomu banyak, orang-orang yang datang, engkau disembuhkan, engkau dibebaskan, engkau dilepaskan. Semuanya itu karena akibat dari kita mengalami Tuhan. Ini penting buat kita, supaya kita tahu hari ini, untuk apa sih saya ada di tempat ini? Untuk apa sih saya beribadah? Untuk apa sih saya memuji menyembah Tuhan? Bertemu dengan Yesus. Akibatnya apa? Akibatnya banyak. Dari awal sampai akhir punya akibat. Pada waktu engkau melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Kemarin saya pergi ke Polda, ketemu sama satu orang, seorang kompol. Pada waktu dia ngobrol sama saya, nyambung gitu, connecting. Dia bilang bahwa banyak kiai, banyak ustadz dan banyak pendeta yang dipidanakan karena sesuatu hal. Dia bilang seperti itu sama saya. Saya bilang, kalau mau kita bilang banyak, 1000 orang paling cuma 1 atau cuma 2, nggak banyak. Nggak bisa kita samain bahwa 1000 orang ini 1000-1000-nya. No, yang tidak berkenan di hadapan Allah pasti hidupnya hancur. Tapi masih ada orang-orang yang punya integritas dalam hidupnya dia. Siapa? Saudara saya punya integritas itu. Oke, 1000 orang. Tapi ada Anda yang punya integritas itu, dan tunjukkan integritas itu. Jangan mau kita diombang-ambingkan. Sekarang seberapa banyak kalau kita mau tahu di dalam kepolisian, kehakiman, kejaksaan yang benar-benar bersih tanpa suap. Bikin SIM aja 250.000. Padahal tahu bikin SIM itu berapa? 130.000 plus 5.000 parkir. 135. Tapi kalau kita bikin normal nih, dari awal sampai akhir gak lulus, ada aja kesalahannya. Jadi apa? 750. Ini kita dipertontonkan semuanya hari ini. Yakin bersih. Anda bisa jawab nih. Saya nanya sama banyak orang nih. Saya nanya sama pendeta, tukang urut, tukang pijit. Saya tanya juga sama pedagang kaki lima. Saya tanya juga sama polisi, kejaksaan. Saya tanya juga sama hakim. Saya tanya juga sama pengacara. Saya tanya juga sama orang-orang dari orang bawah sampai orang tinggi atas. Saya pernah tanya sama Pak Tekwan juga. Jawabannya sama, klise. Semuanya klise. Seberapa banyak hari ini kita tahu yang namanya mangga besar tempat maksiat. Di kiri sama di kanan adanya judi, narkotika, seksualitas. Kenapa sampai detik hari ini nggak dilibas semua? Banyak kok yang tahu loh. Polsek, Polres, Polda, Mabes tahu semuanya. Dan sampai detik hari ini masih ada. Tunjukin jawabannya sama saya. Itulah Indonesia, itu yang pertama. Terus jawabannya kedua, udahlah, kita mah jangan kutak-kutik itu. Mereka semua dapat jatah. Nah, mereka semua dapat jatah kan tidak benar. Kenapa tidak dihabisin? Jawablah semua. Maka itu satu hal, benaran saya mau bentuk ini semua di dalam hidupnya saya. Maka itu pada waktu Yesus bertemu dengan Pontius Pilatus, Pontius Pilatus bilang, apakah kebenaran itu Yesus? Gua jelasin sama lu juga males gua. Mendingan apa? Gak usah gua jawab. Kenapa? Kebenaran gak ada masalahnya. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Gak tahu saya. Sampai detik hari ini pertanyaan saya masih sama. Pak Yoko juga tadi sudah nanya, Esther, PPKM darurat, PPKM level 4, level 2 atau level berapapun juga. Tapi maaf, saya masih lihat loh, orang-orang yang ada di jalanan berdoa kiri sama kanannya tanpa jaga jarak. Boro-boro 1 meter, boro-boro 2 meter. Apa? Dia
samping-sampingan, pakai masker, nggak pakai masker. Di mana? Di jalanan. Kenapa? Karena tempat ibadahnya fully penuh di dalam. Akhirnya jalanan dipakai sebagai tempat ibadah. Semua orang bisa lihat semuanya. Ada orang yang foto, dia aniaya. Di mana? Kelapa Gading. Iya kan? Saya bingung. Tapi kalau gereja nggak berani. Ini integritas siapa ini yang lemah ini? Integritas siapa yang rusak? Integritas siapa itu? Saya pertanyakan itu loh. Dan sampai detik hari ini belum dijawab. Dan jawabannya pasti klise. Ada yang bilang, udahlah Pak Andri, janganlah. Nanti Pak Andri yang kena masalah. Loh, ini kebenaran loh. Apa kita harus ngikutin hal yang salah dalam hidup kita? Kita harus ngikutin hal yang benar. Integritas. Pendeta pun sama. Jangan sampai maaf. Firman yang kita belajar, yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita, sebagai pelindung saya. Karena dosa saya mau melindungi dengan firman. Banyak loh orang-orang yang melindungi dosanya dengan firman. Dia mainin kata-kata firman. Firman jadi tameng dosa. Firman harus tetap firman. Ya, tetap ya. Tidak, tetap tidak. Maka itu maaf. Saya berapa kali karena salah jalan, mau ditilang aja. Kenapa? Emang saya salah. Orang yang salah harus tahu bahwa dia salah. Tapi sorry, saya salah, tapi kalau saya punya uang, saya kapan berubahnya? Pak, lewat Pak. Terima kasih Pak. Saya kapan berubahnya hidup saya? Saya salah, betul saya salah. Ya udah, saya memperbaiki diri, tapi bukan berarti saya lepas dari hukuman itu. Oh, integritas harus ada. Kenapa? Karena saudara saya ditonton. Jangan sampai maaf. Tempat setir ada juga I love Jesus. Karena tilang. Ngeluarin duit 50.000, malu sama tulisan I love Jesus. Kalau saya mau ngasih, saya klopen dulu. Bentar, Pak Polisi. Kenapa? Klopen dulu Pak. Malu, I love Jesus. Malu kita. Di mobil itu biasanya ada kalung sami. Ush. Sebentar Pak. Kenapa Pak? Bentar Pak. Lepas dulu. Kenapa? Bapak lepas. Malu Pak, kan saya mau nyombok. Pernak-pernik Yesus kalau Anda belum siap memakai itu, lepaskan semuanya. Orang Kristen kena tilang, nyogok juga. Dan itu nanti viral. Sampai nanti di mana-mana ada itu semua. Tapi maaf, kebaikan kita. Kita nolong orang nih. Diviralin juga enggak. Nggak ada viralnya tuh. Doain orang yang mati, viral. Wih, pendeta spesialis doain orang mati. Gimana? Saya doain orang nih. Orang sembuh, terima Yesus. Ada? Nggak ada. Ngelakuin hal-hal yang baik. Orang sembuh, diberkati semua. Rumah udah 12 tahun, 15 tahun nggak terjual akhirnya. Boro-boro viral. Kita WhatsApp aja dia blokir. Kenapa? Iya nih mau minta jatah. Minta jatah. Hari ini yuk integritas kita yuk sebagai orang-orang percaya. Waktu zamannya Adam dan Hawa, integritas ini pun diuji. Jadi Adam dan Hawa jatuh bukan karena makan buah pohon baik dan jahat. Tetapi saya percaya bahwa integritasnya dari awal itu sudah berubah. Perubahan integritas inilah yang membuat hari ini Adam dan Hawa bisa memilih sesuatu yang sama. Di mana firman tidak dijadikan suatu landasan dalam hidupnya dia, tapi firman hanya dijadikan sebagai pertimbangan. Hati-hati hari ini bahwa banyak orang Kristen yang menjadikan firman sebagai pertimbangan. Nanti akhirnya gereja akan dijadikan sebagai pertimbangan. Dan di dalam gereja ada hamba Tuhan. Hamba Tuhan akan dijadikan suatu pertimbangan lagi dalam hidupnya dia. Maka itu dia bilang bahwa, kalau si hamba Tuhan ini boleh kok. Kalau si hamba Tuhan ini nggak boleh. Kalau gereja ini nggak boleh. Kalau gereja yang ini boleh. Kenapa? Karena dia menjadikan firman sebagai bahan pertimbangan, bukan sebagai bahan kebenaran di hadapan Tuhan. Barang-barang tumpas, firmannya ada, tapi dijadikan bahan pertimbangan. Banyak gereja bilang, itu sudah lalu, perjanjian lama. Hamba Tuhan juga bilang, iya sudah lalu. Bagi saya enggak. Hati-hati, menjadikan firman sebagai bahan pertimbangan. Jadikan firman sebagai kebenaran yang memerdekakan saudara dan saya. Di tempat Pak Andri, nikah susah. Saya di tempat ini gampang Pak nikah Pak. Kenapa? Jadi bahan suatu pertimbangan, bukan kebenaran. Kejadian 2 ayat 9 sama 16 sampai ayat 17. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai macam pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan
buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik maupun yang jahat. Ayat yang ke-16. Lalu Tuhan Allah memberikan perintah kepada manusia. Ini perintahnya nih, dengar baik-baik. Semua pohon, ya, dengar baik-baik ya, semua pohon, ya, harus garis bawah ini. Dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pasti engkau mati. Ya, jadi semua pohon boleh dimakan. Ada satu pohon tentang pengetahuan yang baik dan jahat, jangan dimakan. Kalau makan, pasti mati. Garis bawah kata pasti mati. Jadi semua pohon boleh dimakan buahnya. Pohon yang di ujung, pengetahuan yang baik dan yang jahat, jangan kamu makan. Kalau makan, pasti mati. Ini integritas, pasti mati loh. Diterima sama Adam, di-share juga sama istrinya. Signal dari Allah ke Adam sebenarnya connecting juga ke Hawa. Meskipun Hawa saat itu belum dibentuk. Tapi yang pasti sinyal itu ada. Kenapa? Karena dua jadi satu. Lanjut. Kejadian 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, yaitu kepada si Hawa, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan. Aneh gak sih? Yang pertama, Allah tuh firmannya, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan. Si ular bilang, semua pohon dalam taman ini jangan dimakan. Ini mulai terganggu nih integritasnya nih. Diputerbalikan. Padahal gini loh, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya. Iblis bilang, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Nggak boleh dimakan. Ayat yang kedua. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, salah. Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Hawa tuh masih ingat firman. Semua pohon ini boleh dimakan. Tapi yang di ujung jangan. Jadi si Hawa ini ingat firman, bukan kagak ingat firman dia. Integritasnya dia ini sebagai barometernya ini dia lagi dinaik turunin sama si iblis, sama si ular. Entah integritas yang benar atau integritas yang tidak benar. Lagi dimainin. Ayat yang selanjutnya, ayat yang ketiga. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu mati. Ini bodoh. Tuhan bilang bahwa kalau kamu makan buah itu, pasti mati. Perempuan, dia compare firman. Dia jadikan firman sebagai pertimbangan. Lah, lu yang salah. Yang benar apa? Semua pohon ini boleh dimakan, tapi yang di ujung jangan. Kalau saya makan, nanti, bukan pasti. Jadi ini pergerakan di mana firman dijadikan bahan pertimbangan. Ditimbang-timbang. Plus kata pasti diganti dengan nanti. Kalau nanti berarti waktunya panjang. Nanti saya mau ke Citraland. Udah belum tentu. Saya harus jelasin dulu pekerjaan di gereja, baru saya ke Citraland. Waktunya panjang. Nanti itu panjang sekali. Tapi kalau pasti detik saat kita makan, langsung mati kita. Kalau nanti mati, tidak. Masih ada jenjang waktunya. Masih kita mikir-mikir. Nanti aja lah kalau udah tua, udah umur 77 tahun atau umur 80 tahun, udah gini-gini, baru kita bilang, Tuhan aku terima engkau sebagai Tuhan sampai hari ini. Kalau masih keburu. Makanya itu banyak orang yang nunda seperti Hawa. Nanti firman Tuhan bilang, kalau kau dengar firman, lakukan. Bukan nanti, bukan besok, bukan lusa. Percayamu hari ini. Itu bukan nanti. Pak, nanti saya percaya aja Pak. Oh no. Atau saya percaya Pak nanti kalau Tuhan sembuhin saya. Oh no. Manusia betul bilang nanti. Saudara saya hari ini, di dalam Tuhan ada kepastian. Dosa, kepastian yang bangun. Integritas kita harus pasti. Tidak bisa tidak. Anda mau, Anda jalankan. Tapi tidak ada nanti.
Nanti Pak, kalau saya udah sukses, saya mau sumbang gereja. Nanti Pak, kalau Tuhan sembuhkan saya mau kayak Tuhan, tidak perlu sembuh. Nggak usah main Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak butuh kamu. Tuhan butuh orang-orang yang tunduk sama firman, bukan orang-orang yang berkata nanti dan punya syarat. Seberapa kali kok saya ketemu kalau orang yang begitu, dia lumpuh. Kalau sampai bisa nih Pak, saya terima Yesus. Tidak perlu. Sembuhin saya dulu. Mana Yesus kamu? Maaf, Yesus saya tidak perlu untuk menyembuhkan kamu, untuk menyatakan bahwa dia Yesus. Yesus saya hanya perlu iman dan tetap yakin meskipun tidak terlihat. Tapi saya meyakini itu ada dan dia bergerak dalam hidup saya. Inilah iman dan tidak perlu saya tunjukkan sama mereka. Jangan ngomongin Tuhan, tapi engkau tidak bersama-sama dengan dia. Jangan ngomongin Tuhan, disogok sama orang ada amin. Ayat yang keempat. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, ini integritas ular ini. Ular punya integritas. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali, satu kali aja, kamu tidak akan mati. Tuhan bilang pasti mati kalau makan buah itu. Manusia bilang nanti saya bisa mati. Si ular bilang, kamu tidak akan mati. Sekali-kali. Sekalipun kamu gak akan mati itu. Integritas yang salah. Adam udah terima integritas pasti mati kalau makan buah. Tapi si Hawa bilang, nanti mati lu. Digoyangkan lagi. Si ular tambahin lagi. Tidak mati. Integritasnya dikacaukan. Kebenarannya dikacaukan. Kenapa? Karena Adam dan Hawa jadikan firman sebagai bahan pertimbangan. Ayat 5 itu. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Ayat yang ke-6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hatinya untuk memberikan pengertian. Lalu dia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama, yang ada saat itu dengan si perempuan. Jadi si Adam ada di mana? Bersama-sama saat itu juga. Saat dia lihat buah itu, suaminya ada, si Adam ada. Ular bilang tidak akan mati. Safety, enak banget. Dia lihat buahnya, bagus ini, benar-benar menarik. Diambillah saat itu, dimakan. Nah si Adam bodohnya lagi, maaf. Sebagai orang yang terima perintah pertama, gak berani ngomong. Harusnya Adam bilang, Hawa, pasti mati loh. Komunikasinya gak ada. Kehancuran rumah tangga karena tidak ada komunikasi. Bersama-sama. Hati-hati hari ini kita bisa bersama-sama dengan suami kita, istri kita, tapi kita nggak ada komunikasi. Hancur. Pak, salahnya salah siapa Pak? Adam atau Hawa? Menurut saya maaf, dua-duanya salah. Kenapa? Karena saat makan buah, si Adam lihat. Karena dia bareng sama Hawa, tidak terpisahkan oleh apapun juga. Sampai dosa pun melakukannya berdua-dua, bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun makan. Jadi yang pertama kali makan Hawa. Suaminya lihat, istri gue mati gak? Enggak gue makan. Kalau istri yang mati, gue gak makan. Kenapa? Kawin lagi gue. Si Adam juga pintar ini. Maka itu loh, ya laki-laki itu biasanya melihat dulu perempuan lewat hatinya dia. Tapi pada waktu dimakan masalahnya kagak mati. Berarti kematian itu ada suatu proses. Ternyata integritas dari Hawa dan juga Adam dibuat. Dan akhirnya jatuh dalam dosa. Matius 11 ayat 2 sampai dengan ayat 6. Demikian firman Tuhan, di dalam penjara Yohanes mendengar pekerjaan Kristus. Yohanes saat itu ada di dalam penjara. Di dalam penjara dia ngapain? Dengar firman. Dan dia adalah satu-satunya orang pembuka jalan kebenaran, yaitu Yesus. Dia ada di padang gurun, dia bilang bahwa kerajaan surga sudah dekat, bertobatlah. Ini adalah Yohanes. Nah, saat dia di dalam penjara, dia dengar firman. Tapi maaf, firman yang dia dengar ini sebagai apa? Saudara dan saya bisa dengar firman hari ini. Firman yang lucu, membuat saya bahagia.
pendeta ini mendukung perbuatan saya yang jelek. Perbuatan dosa saya didukung sama si pendeta. Dia dengar firman. Yohanes pun sama. Dia dengar firman. Untuk apa? Untuk sebagai bahan pertimbangan buat hidupnya dia. Ayat yang ketiga. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya. Dia dengar firman, nimbang. Dia bimbang, dia ragu. Lalu yang menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu? Atau kami harus menantikan seorang yang lain? Yohanes mempertanyakan Yesus. Dengar firman nggak? Dia dengar firman. Sebagai pertimbangan firman yang dia dengar, dan dia bilang, engkaukah yang akan datang itu? Atau kami harus menunggu yang lain? Dia ragu. Dia mau bilang, Tuhan ini Tuhan yang juru selamat atau bukan? Atau saya harus nunggu yang lain? Kalau saya harus tunggu yang lain, nggak apa-apa. Tapi Tuhan harus terus terang, punya integritas, bahwa betul engkau bukan anak Allah. Yohanes mau bilang begitu. Padahal dia membuka jalan buat Tuhan. Yohanes ini adalah pendeta pertama di zaman perjanjian baru. Kenapa? Karena dia membuka jalan pertama. Awal-awal belum ada seruan tentang bertobat. Dia udah bilang untuk bertobat. Tapi maaf, dia pendeta pertama dan dia calok pertama surga. Dia ada calok. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah, 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 bertobatlah. Di dalam penjara, dengar firman, jadi ragu-ragu, dia bilang, Tuhan yang mau datang itu, atau saya harus nunggu yang lain? Jangan sampai hari ini kita udah menjadi orang Kristen, orang percaya, ada identitasnya sebagai anak Allah, penuh dengan integritas. Tapi satu, gue ikut Tuhan udah 10 tahun, tapi gue tetap lumpuh ya. Kenapa seperti begini ya? Kenapa? Karena kita jadikan firman sebagai pertimbangan kita, bukan sebagai kebenaran untuk hidup di dalamnya. Hari ini sekali Yesus, tetap Yesus. Mau apapun yang terjadi dalam hidup saya. Kalau mau dibilang ragu, setiap kita punya keraguan ini. Iman naik turun. Kadang ada di atas, kadang ada di bawah. Tapi satu hal yang selalu dengan kita, pilihan kita itu yang akan menentukan. Iman kita akan selalu ada di atas. Saya pernah nangis di atas mobil papa saya. Saya aneh sekali. Kok saya jadi ragu sama Yesus ya? Satu titik di mana saya tidak percaya sama Yesus. Sebagai apa? Sebagai semuanya. Bukan hanya sebagai Tuhan, Juru Selamat. Semuanya saya tidak percaya. Saya nangis, kejar, saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan datang sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tolong saya. Dan kalau Tuhan tidak datang sebagai Raja dan Juru Selamat, saya tetap percaya bahwa Tuhan saya adalah Yesus. Sambil saya nangis. Wah, parah saya nangis. Kalau saya harus memilih nih, sesuatu hari ini nih, dalam hidupnya saya salah. Ternyata pas di akhir ya, pas udah penghakiman, ternyata ya ilah gua salah. Ternyata bukan Yesus. Saya bilang, kalau toh nanti di pada akhirnya bukan Yesus, saya tetap percaya sama yang namanya Yesus. Ini iman saya. Gak mudah loh itu. Itu dalam posisi iman terbawah, yang paling bawah sekali. Saya bilang, saya tidak akan menyangkali dia, meskipun di akhirnya itu bukan Yesus. Ini integritas. Daniel 3 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Nebukadnezar memerintah ke dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, ayat ke-14, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seluring, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai macam jenis puji-pujian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam api yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu daripada tanganku? Ayat yang ke-16, lalu saudara-saudara Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawaban itu kepada Tuanku dalam hal ini. Ayat ke-17, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu ya Raja. Ayat ke-18 yang sangat luar biasa, tetapi seandainya tidak,
Hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Ini Sadrak, Mesak, dan Abednego luar biasa. Nebukadnezar bilang bahwa kalau tidak mau menyembah patung yang aku dirikan itu, bahwa kamu akan aku panaskan ke dalam api yang menyala-nyala itu dan kamu akan habis total semuanya. Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab, Allah kami akan disembah, pasti akan menolong dalam hidup kami. Tetapi andai kata itu tidak, kami tidak pernah menyembah patung itu. Ini iman yang luar biasa. Sekali Yesus, tetap Yesus. Hidup dan mati kita tetap Yesus. Tidak ada lagi yang lain. Sekalipun ada di perapian yang menyala-nyala itu, dan Allah kami tidak menyelamatkan kami, tidak menolong kami, kami tidak akan menyembah patung itu. Meskipun hari ini Allah yang kami puja, yang kami sembah, tidak menyembuhkan saya, tidak membebaskan saya, tidak melepaskan saya, bahkan tidak memberkati saya, sekali-kali saya tidak akan menyembah patung manapun juga, beralih kemanapun juga selain kepada Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Inilah integritas kita sebagai anak-anak Allah. Kebenaran yang kita terima, pegang teguh bahwa sekali Yesus, tetap Yesus. Tidak ada lagi yang lain. Nggak ada lagi yang lain. Paling nanti salah loh. Ikut Yesus itu salah loh. Kalau andai kata Yesus bukan yang akhir, dia bukan Alfa dan Omega, dan dia bohongin saya, tetap bahwa saya tidak akan ikut siapapun juga selain Yesus. Mau Alkitab dibilang salah, tetap saya percaya Alkitab firman Allah. Mau Yesus dibilang hanya nabi, saya tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan saya. Meskipun kenyataannya benar bahwa dia nabi dan Alkitab bukan firman Allah, tetap saya pegang firman dan saya pegang Yesus. Ini iman dalam hidup kita yang kita tergoyangkan oleh apapun juga. Tapi saya terlalu yakin dan saya terlalu percaya anak Allah Yesus namanya yang layak dipuji dan layak disembah. Dan Alkitab adalah firman Allah, penuntun kehidupan dalam hidup saudara dan saya. Jangan pernah murtad. Dasarnya harus apa? Firman. Kenapa? Karena firman penuntun terjemahan terbanyak di seluruh dunia, hanya satu buku, namanya Alkitab. Kedua, kekristenan yang berlandaskan Alkitab tidak pakai media. Hanya satu Kristen tidak ada media. Salibnya ada di sini, Kristusnya ada di sini. Tidak perlu pakai media. Yang ketiga, tidak ada satu agama pun juga yang membuat hidup kita bisa menjadi anak Allah, dan kita bisa memanggil Allah Bapa yang besar itu sebagai Bapa di surga. Satu kekristenan, yaitu orang percaya. Puji nama Allah. Amin.